Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Muhammad Dimas Zainul Arifin, mahasiswa program studi pendidikan pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2507709. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai penerapan Pancasila dalam kebijakan publik, khususnya dalam aspek kepariwisataan yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman, udah tahu belum kalau setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan satu pedoman? Ya, benar banget, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara dan menjadi arahan dari nilai setiap kebijakan yang ada di publik. Nilai-nilai Pancasila juga diterapkan dalam sektor kepariwisataan yang menjadi salah satu andalan pembangunan nasional atau bisa disebut menjadi leading sector. Pariwisata bukan hanya tentang jalan-jalan atau bersuah foto di tempat-tempat estetik. Lebih dari itu, pariwisata adalah cara kita memperkenalkan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur Indonesia kepada dunia. Pada sila pertama di Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tercermin dalam kebijakan yang menghormati tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah, nilai-nilai spiritual di setiap destinasi wisata. Contohnya, bisa dilihat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus menghormati norma agama, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, pengelolaan Candi Borobudur, Pura Besakih, dan Masjid Demak dilakukan dengan menjaga kesucian serta menghormati fungsi religiusnya. Jadi, wisata tetap berjalan tanpa menghilangkan makna spiritual dari tempat tersebut. Selanjutnya, di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sektor pariwisata menempatkan manusia sebagai pusatnya. Artinya, kebijakan harus menghargai hak-hak masyarakat lokal dan mendorong mereka menjadi pelaku utama. Hal ini dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pariwisata. Program seperti Community Based Tourism atau CBT adalah contohnya, di mana masyarakat ikut mengelola destinasi wisata dan merasakan langsung hasil dari destinasi wisata tersebut. Nah, di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara kebudayaan, negara yang berbahasanya banyak, tradisinya beragam. Nah, dari situ kebijakan pariwisata nasional berperan dalam mempererat bangsa dengan mengangkat slogan Wonderful Indonesia. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau Riparnas, yang menegaskan bahwa pembangunan destinasi dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu, pariwisata bisa menjadi jembatan untuk memperkuat identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam penyusunan kebijakan pariwisata, pemerintah melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Proses ini menunjukkan bahwa pariwisata dikelola secara demokratis, mengandalkan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Contohnya, dalam penyusunan Riparnas, pemerintah membuka ruang konsultasi publik agar kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Inilah bentuk nyata dari musyawarah dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti pariwisata harus memberikan manfaat bagi semua, bukan hanya segelintir pihak. Kebijakan seperti prinsip pariwisata berkelanjutan yang tercantum pada pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan ekonomi. Contohnya bisa dilihat pada pembangunan desa wisata di Ngelagran di Yogyakarta yang berhasil menjaga sekaligus meningkatkan ekonomi di masyarakat tersebut. Nah, teman-teman, dari setiap sila di Pancasila, kita belajar bahwa pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi tentang nilai, etika, dan keadilan sosial. Dengan melandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, pembangunan pariwisata Indonesia bisa maju dengan tetap menjaga moral, budaya, dan lingkungan. Karena pariwisata yang sejatinya bukan hanya membahagiakan wisatawan, tapi juga mensejahterakan masyarakat dan menjaga keutuhan suatu bangsa. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.